bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudagar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah syukur kita regangka laur sisa rajangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasimatangkai patak bolong ipamasena lauri di manang sehingga ilalan nesowe padang kamana mufina warifang Allah Subhanahu wa taala ajap-ajapang sehingga padang kasiki hadir maring kalinga hikmah Ramadan ya regang kaki menyaksikan hikmah Ramadan di YouTube IGA Radio. Makuto perpaimeng salawat andang mapas salamat Lord Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya kembali lagi Rahmat Setiawan dalam acara Hikmah Ramadan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 ya bertepatan pada tanggal 10 Asyura Ramalang tahun sisa pada 42 Hijriah. Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kami akan mengisi waktu luang para pendengar, penonton selama 1 jam ke depan dalam acara Hikmah Ramadan. Dan para lupa Turki maka Hikmah Ramadan kali ini temanya yakni esensi kerukunan umat beragama. Jadi yalai paling sebut yaitu esensi kerukunan umat beragama yang dibawakan langsung oleh Al-Ustaz Syafruddin SAG yang merupakan penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Baru dan bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Tere Laut. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio IGA Radio dan kita menyapa dulu Al-Ustaz. Karebo Ustaz. Ya, alhamdulillah baik-baik. Iya, sebelumnya serah ramalang Ustaz Ya, sebelum serah. Iya, jadi dekna maitah 10 tahun ni tak so nama aku dekna genep puasai. Ya. Iya, Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Safaruddin SAG dengan tema esensi kerukunan umat beragama. Ya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Sebagai bukti rasa syukur kita, rigaung kata hadere ya riga engka rionronge ya naritu Radio Iga FM untuk menyampaikan salah satu kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Agama, yaitu Hikmah Ramadan. Oleh karena itu, sebelum kami menyampaikan materi yang terkait dengan esensi KUB atau kerukunan umat beragama, kami terlebih dahulu ingin menyapa Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru, yaitu Bapak Dr. Haji Jamaruddin SAG MA. Semoga sehat-sehat selalu. Kami juga tak lupa menyapa Bapak Kasubag Kementerian Agama Kabupaten Barru, Bapak Haji Samsul Bahri Amin SAG MA. Dan kami juga tak lupa menyapa Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Haji Husni Abbas SAG MA. Tak lupa pula kami menyapa Kasih Kepala Seksi Penmat Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Muhlis Hakim SPDI MPD MM. Dan tak lupa pula kami menyapa Bapak Kepala Seksi PHU Penyelenggara Haji dan Umrah, Bapak Guru kami Dr. Andes Haji Basri Huda MA. Dan kami juga tak lupa menyapa Bapak Kepala Seksi PAIS Pendidikan Agama Islam, Bapak Dr. Haji Makbul Arif SAG MAG. Dan ada juga Ibu Kepala Seksi Pekapontren Dr. Anda Haja Mujeniati. Dan ada penyelenggara Zakat Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Barru, Haji Subhan SPDI. Semoga diberikan kesehatan di bulan suci Ramadan ini, ya, alhamdulillah. Dan kami tak lupa menyapa seluruh saudagar Iga Radio dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya, amanah yang diberikan kepada kami yaitu terkait dengan KUB, kerukunan umat beragama, ya. Sehingga perlu kita tahu bahwa pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan ini saya kira sudah sering kita dengarkan. Ya, yang memiliki pengertian adalah kata damai dan perdamaian. Yang tentu ini hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Dan kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya, saya kira istilah kerukunan umat beragama ini pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama
Republik Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Dahlan dalam pidato pembukaan musyawarah antar negara, antar agama, ya, yaitu tepatnya tanggal 30 November 1967, ya. Antara lain dia menyatakan bahwa adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, ya, beliau mengatakan, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan, ya, yang namanya iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat terwujud. Sehingga kita dapat melihat dari pidato Bapak Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan pada saat itu, bahwa dia sebutkan istilah kerukunan hidup beragama, sehingga mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai dokumen negara dan perundang-undangan. Bapak Ibu saudagar Iga Radio dimanapun Anda berada, ya, sementara, ya, kalau kita melihat istilah kerukunan, ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Jadi kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna, ya. Apa muatan makna yang ada di dalamnya? Ya, tentu adalah kata-kata baik, damai, ya. Artinya hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Saya kira ini memang diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, di mana di sana disampaikan yaitu peraturan bersama nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, ya. Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah dinyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, ya, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sehingga ketika kita mencermati pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama di atas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa, ya, kondisi ideal kerukunan umat beragama bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh dengan toleransi antar umat beragama, tetapi lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerja sama. Ya, tentu saya teringat teman kami ketika kami mengikuti diklat KUB di Makassar beberapa bulan yang lalu.
Ada teman kami di Mamasa, dia adalah kepala seksi Bimais. Dia menyampaikan bahwa betul-betul di sana tercipta kerukunan antar umat beragama, di mana ya, karena di sana mayoritas non muslim ya, sehingga ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh orang muslim ya, mereka datang untuk saling membantu ya. Begitu juga sebaliknya, ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh non muslim di sana ya, umat Islam yang ada di sana juga ikut membantu berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan sosial ya. Bapak Ibu hadirin, para pendengar IGA Radio ya, dimanapun Anda berada ya, sehingga ya tentu kita dapat menyimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tenteram, saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama ya, maupun yang berbeda ya. Kemudian kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain ya, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan ya. Sehingga ya, kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan ya, sehingga kerukunan ini mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan saling menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Sehingga kita dapat melihat bahwa ya, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pengertian daripada kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati masing-masing, saling tolong menolong dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kalau kita melihat ya, di masyarakat kita ya, khususnya orang tua kita dulu ya, ada bahasa sipakatau ya, ini kearifan lokal ya, khususnya kita di Baru ini ya, alhamdulillah sampai sekarang kata-kata sipakatau itu ya luar biasa ya. Artinya sipakatau itu bahwa mengakui segala hak tanpa memandang status sosial ya. Ini juga bisa diartikan sebagai rasa kepedulian sesama ya. Di masyarakat kita ya, di Bugis ini ya, ada namanya sipakalebi. Ini luar biasa ini ya, dalam artian bahwa sikap hormat terhadap sesama ya, senantiasa memperlakukan orang dengan baik ya. Saya teringat ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa ketika kamu ingin melihat ya kebaikan seseorang, maka berbuat baiklah kepadanya, hormatlah kepadanya. Paka lebih ya tahu. Kalau memang dia orang baik, pasti dia napaka lebih toki ya, pasti napaka lebih toki. Tapi nareko ia rola put tahu dek nama kanja akhlakna maju punna dek napaka lebih ki ya. Ini dapat kita juga mengambil kesimpulan bahwa ya ronariko melo ki ipaka lebih
idi yolo lebih pakalebbi itawe. Insyaallah napakalebbi to kita tahu. Nasabak ya hanya ini yang menjadi riseseta ini rupa tawe ya pakalebbi ya. Kemudian di Bugis kita engkar yasang budaya tabe. Ini kalimat tabe ini dari kecil kita sudah diajarkan ya. Dari kongka biasa tamunna tomatowatta elok ki lalo riolona biasa kitu na pudang tomatowatta makada millo tabe ki na palalo ya. Ini kita harus terus kembangkan ini dalam kehidupan generasi kita yang sepertinya agak mulai kabur ini ya. Kalimat tabe ini menunjukkan bahwa yang ditabeki dan yang mentabeki itu adalah sama-sama tahu, sama-sama orang yang dipakalebbi ya. Jadi si pakalebbi itahu ya nareko engkaki millo tabe ya. Kemudian ya biasanya istilahnya tabe itu ipatundu alede napa ipano jari atau ya itu ketika kita melewati kumpulan-kumpulan orang yang sedang duduk ya. Kemudian ya di Bugis kita juga ini ada kalimat si pakainge ya. Ya artinya tuntutan bagi masyarakat Bugis untuk saling mengingatkan si paring ngerangi ki ya si pakainge ya nah malah ada gunanya ya rilalena kehidupan kita bermasyarakat ini. Baik Bapak Ibu hadirin para pendengar IGA Radio yang kami hormati dan kami banggakan ya. Kemudian ya tentu kita dapat melihat juga tantangan-tantangan terkait dengan kerukunan umat beragama ini disebabkan karena ya di Indonesia ini ya ada landasan kita yaitu Pancasila adalah landasan yang sangat penting untuk kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya, sehingga inilah Pancasila adalah representasi perjuangan semua etnis, suku, agama dan budaya, sehingga kekuatan Pancasila sebagai landasan perjuangan telah membakar semangat pembebasan dari kungkungan penjajahan kepada kemerdekaan hingga Indonesia telah benar-benar merdeka dari penjajahan asing. Sehingga sudah semestinya perjuangan teologis kebangsaan ini hingga sekarang menjadi titik gerakan dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa dan nasionalisme. Maka dari itu ya, teologi Pancasila harus menjadi landasan prinsipil kehidupan umat beragama di Indonesia. Tidak untuk satu agama saja, ya. Semua agama, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini ada 6 sekarang yang diakui oleh negara, ya, yaitu ada Islam, ya, di mana yang membawa agama Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW dan kitabnya itu adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya itu adalah di masjid, ya. Lamanya ini agama Islam ini sudah 1442 tahun, ya. Ya, hari rayanya itu ya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Kristen Protestan ya pembawa ya ajaran agamanya itu adalah Yesus, dan nama kitabnya itu adalah Alkitab, dan tempat ibadahnya itu adalah gereja, dan lamanya itu sudah 2021 tahun, ya. Hari rayanya itu ya hari Natal, ya, itu. Kemudian ada juga Kristen Katolik, ya, sama pembawanya adalah Yesus, kemudian kitabnya itu adalah Alkitab, dan tempat ibadahnya itu adalah gereja, dan tahun lamanya itu ya sama 2021
21 tahun. Ya, hari rayanya juga sama hari Natal. Nah, kemudian ada juga agama Hindu yang diakui di Indonesia, ya, di mana pembawa ajaran agamanya itu adalah Dhanyanirata. Ya, nama kitabnya itu adalah Weda, dan tempat ibadahnya itu adalah Pura, dan tahun lama berdirinya itu sudah 3000 tahun, dan hari rayanya itu disebut dengan hari Nyepi. Ya, kita juga tahu bahwa ada Buddha, ya, di mana pembawanya itu adalah Siddhartha Gautama. Ya, nama kitabnya itu adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya adalah Wihara, dan lama berdirinya itu sudah 2500 tahun, dan hari rayanya itu adalah hari raya Waisak. Kemudian yang terakhir diakui ini adalah agama Konghucu, ya, dan pembawanya itu ya Konghucu, ya. Ya, kemudian nama kitabnya itu adalah Sisuwu, ya. Kemudian tempat ibadahnya adalah Litian atau Kelenteng, ya. Kemudian lama berdirinya juga sudah kurang lebih 2500 tahun, dan tahun barunya itu adalah Imlek, ya. Sehingga ketika kita melihat persen-persen daripada pemeluk agama di Indonesia ini, ya tentu kita Islam ini adalah mayoritas. Islam itu 87,18%. Kemudian Protestan itu 6,92%. Kemudian Kristen Katolik itu 2,90%. Kemudian Hindu, ya, Buddha ya 1,69%. Kemudian Konghucu itu ya 0,05%. Ya, saya kira itu yang menjadi bahan pemantik untuk kita semua, dan insya Allah nanti kita mungkin bisa kembangkan lewat tanya jawab, ya, live ini. Saya kira itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Iga Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Safruddin SAG terkait mengenai esensi kerukunan umat beragama. Ya, bagi saudara Iga Radio yang ingin berpartisipasi dalam acara Hikmah Ramadan ini, elok kiga makuk kutana ya rega mungkin ingkelok tapaletu rengi terkait mengenai tema esensi kerukunan umat beragama, ya bisa langsung menelpon di 0811 4488 211. Pertanyaannya bisa lewat pesan ataupun lewat chat di Iga Radio. Oh iya, ada penelpon yang masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, penelpon pertama dari Bapak Marsuki. Iya, betul sekali. Iya. Langsung ya. Iya, langsung saja, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esensi kerukunan beragama ya. Iya. Begini Pak Ustaz, sebenarnya ada dua pertanyaan, tapi saya lihat dulu waktunya apa memungkinkan atau tidak, jadi cukup Ya. satu saja dulu. Bisa langsung dua Pak Marsuki sambil nanti menunggu kalaupun tidak ada penelpon. Iya. Iya. Masalahnya nanti Tidak tabrakan pertanyaannya dengan jawabannya kan. Oh Jadi iya. cukup memang ada penelpon kurang, nanti yang kedua saya masuk lagi. Oh iya. Iya. Saya langsung Pak Ustaz. Ada tadi pernyataan Pak Ustaz bahwa Injil ataupun Katolik ataupun Protestan itu kan kitabnya Ya. Injil. keduanya dibawakan oleh Yesus, begitu kata dia pernyataan Pak Ustaz. Yang saya pahami di Al-Quran pun ada bahwa yang bawa agama Kristen ini Nabi Isa. Mohon dijelaskan Pak Ustaz, yang mana yang Pak Ustaz maksud Yesus ini tadi ini. Nah, itu. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Oh Ya, iya. saya kira itu pertanyaan pertama, nanti kalau masih ada waktu yang harus saya masuk lagi. Oke. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Iga Radio sambil
menunggu jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk. Kami harapkan tetap stay mendengarkan hikmah Ramadan pada 19 Ramadan ini karena kita break sejenak. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orangutan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan keberkahan, bulan ampunan dan bulan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati 77 Mar Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mari Ki berbelanja kebutuhan pokok di 77 Mar Mandiri, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Baru. 77 Mar Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak pahala. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan membuka amal ibadah dan kita menabung lebih banyak supaya kita nanti nikmati di yaumil akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali dalam acara Hikmah Ramadan
pada 19 Ramadan ini dengan tema Esensi Kerukunan Umat Beragama bersama Al-Ustaz Safruddin SAG. Ya, Saudagar Igar Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin engkau elok tak kutanang, elok tak paletu dalam acara Hikmah Ramadan ini bisa menelepon langsung di 0811 4488 211 ya rega makutanaki lewat pesan WhatsApp, dan bisa juga menelpon lewat WhatsApp di 0811 4488 211. Ya, Ustaz, ya kita diskusi Ustaz terkait mengenai pertanyaan dari Pak Marzuki. Oh ya, sebelum itu ada juga penelpon yang masuk Ustaz. Jadi kita tampung semua dulu. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, agak kare Bapak Tata. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya, agak tumai Pak Kutanata atau engkau itu. Nama Putra Ustaz. Iya. Menaikkan agama Islam dengan agama Kristen. Nah, itu pertengahan alam rahim ibu secara melihat ya masalah makanannya Andrin gaji pada dinoe kan di sini karena masuk sudah kubaiki lagi negara alam kubur kegatur sih lo padana lo Ustaz kasih agama ini ya menurut aku sana Ustaz. Iya. Penjelasan kedua kayak atau bertanya kada masuk baca tahu baca nanti agama dan sebagainya. Ya itu karena penjelasannya apakah langsung itu dimakan atau bagaimana kita. Iya. Ya terima kasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama Pak Tata. Iya, Ustaz, ya kita tampung juga pertanyaannya walaupun mungkin ada juga di luar dari tema Ustaz. Ya. Ustaz, ini tadi pertanyaan dari Bapak Marzuki yang di Copeng terkait mengenai yang disampaikan tadi bahwa Nabi Isa itu yang menerima kitab Injil. Ya. Baik Bapak Ibu saudagar pendengar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pertanyaan Bapak Marzuki ini, sesungguhnya yang kita bahas ini adalah kerukunan umat beragama. Kita tidak terlalu jauh ranahnya ke sana. Kenapa? Terkait dengan kitab yang diterima oleh ya karena ada 4 kitab yang diturunkan Allah atau kitab samawi itu, ya, Al-Qur'an, Injil, Taurat dan Zabur, ya. Nah, di mana ya terkait dengan pertanyaannya itu tentang kitab Injil, ya, disampaikan tadi bahwa pembawanya itu adalah Yesus, ya. Untuk Kristen Injil itu adalah pembawanya adalah Yesus. Nah, sementara ya kalau kita melihat di kamus bahasa Indonesia itu Injil merupakan kitab suci, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan itu adalah salah satu bagian kitab dari kitab suci dari agama Kristen, ya. Jadi saya tidak terlalu jauh membawa ranahnya ke sana terkait dengan kenapa disebut Yesus, apakah itu sama Tuhannya, ya. Itu bukan ranahnya kita ke sana, karena ini terkait dengan masalah kerukunan antar umat beragama, ya. Kita tidak terlalu jauh membahas ke sana. Kemudian ini yang terkait dengan solusi mencegah konflik antar umat beragama. Saya kira ini sudah jelas tadi bahwa kita memegang 5 prinsip dari Pancasila ini, ya. Kita memegang 5 prinsip untuk bagaimana mencegah konflik antar umat beragama ini, ya, di mana kelima sila dalam
dalam Pancasila harus menjadi visi keberagamaan dalam bingkai nasionalisme dan kebangsaan. Yang pertama bahwa ya yang terkait dengan ketuhanan, ya, melalui prinsip tentang Pancasila menegaskan bahwa Indonesia itu adalah sebagai negara ketuhanan, negara beragama. Ya, dengan begitu Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama tertentu, melainkan milik semua agama. Ya, tentu pemahaman final Indonesia ini adalah Pancasila, maka semua agama akan menjalankan visi ketuhanan yang berkebangsaan. Artinya beragama akan menjalankan praktik sosial keagamaan dalam visi kebangsaan, merawat demokrasi dan menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan atas nama kebangsaan. Ya, itu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan Pancasila ini bagaimana kita mencegah, ya, yaitu berkemanusiaan. Ya, ini prinsip penting bagi kehidupan agama di Indonesia. Selain tujuan kemanusiaan antar agama, tujuan kemanusiaan global juga perlu ditegaskan, apalagi menyangkut kemanusiaan. Ya, kan selama ini agama menjadi garda terdepan yang melahirkan manusia yang berakhlak dan bermoral. Ya, sehingga ya secara tegas serupa pula juga ada dalam amanah Pancasila untuk membentuk manusia yang adil dan beradab. Untuk itu agama juga erat memiliki tanggung jawab dalam membentuk keadilan dan keadaban, baik dalam praktik keagamaan maupun kemanusiaan. Ya, itu. Dan kemudian yang ketiga ini terkait dengan 5 sila ini, yaitu kebangsaan. Ya, sehingga di sini dikatakan bahwa agama memerlukan sejarah, membutuhkan rumah, dan penting memiliki status kebangsaan. Ya. Kemudian ya yang keempat itu, sila keempat itu ya demokrasi pemusyawaratan. Ya, melalui partisipasi politik semua agama memiliki hak yang sama. Hak sipil, politik, ya, hak sosial, hak budaya. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Keduanya mendapat perlakuan sama dalam kacamata demokrasi. Ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial. Ya, prinsip ini adalah tujuan paripurna dalam kehidupan berbangsa. Dari semua prinsip sila sebelumnya, keadilan sosial adalah muara kehidupan berbangsa. Ya, saya kira itulah metode-metode bagaimana kita mencegah yang namanya konflik antar umat beragama. Ya, saya kira itu. Ya, itulah tadi. Ya, kemudian ada juga tadi pertanyaan ini, saya kira kita di luar ranahnya ini keadaan Islam dan Kristen yang sudah mati terkait dengan baca-baca itu. Kita jauh ini karena kita ini kerukunan, ya. Terkait dengan kerukunan ini. Jadi kemudian Ustaz ini yang kedua ini ada pertanyaan yang masuk, solusinya ini kan biasa orang juga konflik antar umat beragama. Solusinya untuk mencegah konflik ini antar umat beragama seperti apa, Ustaz? Saya kira itu tadi yang saya sampaikan, kita harus kembali ke dasar dasar teologi Pancasila, yaitu tadi saya sampaikan, yaitu berketuhanan, ya, berkemanusiaan, berkebangsaan, ya. Kemudian demokrasi, keadilan sosial. Kalau itu yang sudah karena sesungguhnya terkadang di masyarakat kita sesungguhnya hanya pemeluk agama itu yang melakukan taruhlah seumpamanya pemuda muslim berkelahi dengan pemuda non muslim itu terkadang dilarikan ke agama ini bisa mendatangkan konflik di masyarakat kita. Karenanya inilah ada namanya forum itu, FKUB, ya. FKUB ini adalah milik masyarakat, dia dilahirkan oleh masyarakat Indonesia dan dibina langsung oleh pemerintah, ya.
dibina langsung oleh pemerintah, sehingga sekiranya ada persoalan-persoalan seperti itu kan di forum komunikasi umat beragama itu semua agama ada di dalamnya sebagai pengurus, sebagai tokoh-tokoh agama, sehingga itulah bisa sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan itu secepatnya dieksekusi supaya tidak terjadi, tidak melebar ini permasalahan-permasalahan yang ada. Iya Ustaz. Kemudian ini Ustaz ada pertanyaan di live chat, walaupun seumpamanya ini agak melenceng juga. Ada sih hubungannya antar kerukunan umat beragama. Yang pertanyaan ini Ustaz, bagaimana sih prosedurnya ini pendirian rumah ibadah? Oh iya. Antar beragama ini. Iya. Kemudian pertanyaan keduanya itu hukumnya nikah beda agama. Jadi jadi ini beda lagi nih dari tema Ustaz karena dia tentang pernikahan. Jadi pertanyaannya, pendirian rumah ibadah itu seperti apa Ustaz? Apakah nanti mungkin ini pertanyaan kita tampun kalaupun seumpamanya nanti ini karena kita punya pembahasan khusus terkait mengenai itu hukum nikah beda agama pada 22 Ramadan nanti, yakni nikah dan problematikanya yang akan dibawakan oleh Ustaz Samsuriyah. Jadi saudaraku dari Mahisa Senja yang bertanya terkait mengenai bagaimana hukumnya nikah beda agama, insyaallah pertanyaan itu kita tampung dan insyaallah akan dijawab pada 21 Ramadan karena tema kita di situ nanti nikah dan problematikanya. Kemudian untuk terkait mengenai ini Ustaz, pendirian rumah ibadah dan bagaimana hukum-hukumnya seperti apa itu Ustaz? Ya. Ini memang terkait dengan FKUB ini KUB terkait dengan peraturan pendirian rumah ibadah. Ini saya kira sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yaitu nomor 9 tahun 2006, nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Jadi di dalam mendirikan rumah ibadah tentu harus ada izin dari pemerintah. Jangan langsung ketika kita melihat bahwa di sini belum ada tempat ibadah, sementara banyak pemeluknya di sini, kita langsung harus seizin pemerintah. Kalau di tingkat kabupaten tentu harus izin dari pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati, wakil bupati. Kemudian di tingkat kecamatan juga ada Bapak Camat yang merekomendasikan. Namun demikian tentu ada persyaratan lain yang harus kita siapkan. Harus kita siapkan, di mana pertama sudah ada tempat, kemudian harus ada 60 fotokopi KTP dari pemeluk agama tersebut yang bertempat tinggal di situ. Ini kan kemarin ada persoalan ini yang disampaikan oleh teman kami. Kebetulan sesungguhnya waktu kami di Makassar itu saya bersama dengan Pak Ahmad Kamal, Ustaz Ahmad Kamal, itu bahwa di Tanjung Terilau ini di Polijiwa ada komunitas non muslim di sana ingin mendirikan rumah ibadah, tetapi tidak diberikan izin oleh pemerintah disebabkan karena belum mencukupi jumlah penduduk untuk bisa mendirikan rumah ibadah. Kemudian KTP yang mereka miliki bukan penduduk dari warga Tanjung Terilau, sehingga hal itu tidak bisa. Ini persyaratannya. Itu.
Kemudian kita juga umat Islam di dalam melaksanakan melakukan pendirian rumah ibadah, tentu kita sesuai dengan prosedur itu. Ingin membangun musala, ya berapa jumlah penduduk di situ, ya itu menjadi persyaratan untuk berdirinya, supaya karena ternyata kalau kita berbicara konteks baru ini, ya masih ada beberapa musalla yang tidak terdaftar di daerah. Nah, ini terkadang kami ditelepon ditanya, kenapa belum ada insentifnya dari pemerintah ini, Pak? Saya katakan, oh itu musalla tidak terdaftar di daerah. Musalla, masjid dan musalla yang terdaftar di pemerintah daerah, itulah yang diberikan insentif oleh daerah, termasuk imamnya, pegawai syara'nya dan lain sebagainya. Saya kira itu ya, jadi itu jawaban dari Al-Ustaz Safruddin. Ya, saudaraku masa senja terkait mengenai hukum beda nikah, beda hukumnya nikah beda agama, insyaallah kita akan bahas itu nanti di 21 Ramadan dengan tema nikah dan problematikanya. Oh iya, ada penelpon yang masuk, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya komen lagi Pak, sebagaimana yang saya maksud tadi. Langsung ke Pak Ustaz. Iya, toleransi beragama ya. Ada tadi FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Oh iya, kerukunan bukan komunikasi ya. Kerukunan umat beragama. Iya, ini ada hubungannya pembahasan hari ini. Saat ini terkadang orang gampang sekali mengkafirkan seseorang yang tentunya akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Nah, menurut saya Pak Ustaz tentang kafir ini, siapa sih sebenarnya yang tergolong kafir? Apakah saya ulangi, siapa sih menurut pendapat Pak Ustaz yang tergolong orang-orang kafir ini? Apakah di luar, karena beberapa ustaz baik di media TV atau baik di media yang lain mengatakan bahwa di luar Islam itu kafir. Sedangkan pemahaman saya yang namanya kafir itu sebagaimana yang ada dalam Al-Quran itu orang yang tidak punya agama, orang tidak beragama. Dan bahkan orang Islam sendiri bisa kafir, termasuk yang melakukan penyembahan kepada dewa ataupun kepada hewan ataupun jin dan setan. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang kafir ini? Siapa yang tergolong kafir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, bisa dilanjutin Ustaz? Ya, dari pertanyaannya Bapak Marsuki terkait mengenai siapa yang sebetulnya kafir ini. Iya, karena adanya ungkapan-ungkapan yang sering muncul di masyarakat kita. Dan saya teringat ini apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dia mengutip satu hadis Nabi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, di antara dosa yang paling besar yaitu memaki kedua orang tuanya. Memaki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dapat memaki orang tuanya? Lagi naulin hasil menekat matuan na tua-tuain hari-hari. Rasulullah menjawab, dia memaki bapak orang lain, lalu orang lain pun memaki bapaknya. Dia memaki ibu orang lain, lalu orang lain pun memaki ibunya. Ini artinya bahwa kita jangan mencerca orang tua orang lain. Karena kapan kita mencerca orang tua orang lain, dia juga akan balik mencerca kita. Jangan kita mengkafirkan orang lain, karena tentu dia juga akan membalas dengan ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab. Jangan mencerca nabi orang lain, karena tentu dia juga akan mencerca nabi kita. Jangan mencerca agama orang lain, karena pasti ini disampaikan di Al-Quran, ini disampaikan. Wala tashubbul ladzina yad'una min dunillah
fayasubbullahu udwan li ghairi ilmin. Ya, ini dikatakan bahwa jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi kalau kita mengkafirkan orang lain, karena kita ini belum tentu sempurna, kita ini bukan orang sempurna. Lalu kita dengan seenaknya dan kita tidak tahu apa yang dilakukan orang tersebut, lalu kemudian sama halnya kita bermaulid dikatakan bid'ah, itu ini semua kan bisa memunculkan benih-benih konflik-konflik di tengah kita karena adanya cercaan-cercaan, apalagi dengan adanya yang namanya HP Android ini lewat HP sangat sehingga kita juga terkadang tanpa disadari tangan kita juga ikut meneruskan mencaci maki orang lain. Ini disinilah fungsinya yang namanya kerukunan umat beragama, sehingga saya katakan bahwa saya tidak berani terlalu jauh menjawab itu pertanyaannya terkait dengan kafir, siapa sesungguhnya kafir itu. Karena di dalam agama kita itu kan saling menghargai, saling menghormati. Kalau orang sudah saudara jelas-jelas saudara muslim kita, saudara muslim kita, lalu kita katakan bahwa kamu kafir karena tidak sholat, artinya sebaiknya kita doakan dia, kita ajak dia, tidak boleh seperti itu. Jangan langsung kita memponis seseorang bahwa kafir gitu, tidak bisa kita. Ini fungsinya kerukunan umat beragama. Saya kira itu. Iya Ustaz. Ya terkadang memang minta Ustaz idik lagi umat selenge, lebih sering juga kita mudah mengkafirkan. Misalkan begini Ustaz, engkau tu tak tu memang serta terkadang malam mak ita makda kafir. Salah ko mak kafir ko. Pada mereka umat Islam malam mak kita seding nakafirkan, maka pada saat dia ko alena mani cocok. Pada dia ko alena minta misengi masuk matamak atau masuk surga. Ini ada penyampaiannya Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i ini pernah mengatakan bahwa ra'yuna sawabun yahtamilu ala hata wa ra'yu gairina hata'un yahtamilu as-sawab. Dia mengatakan bahwa pendapat kami benar tetapi ada kemungkinan salah. Pendapat selain kami salah tetapi ada kemungkinan benar. Ini terkait dengan kerukunan ini. Jadi kita jangan langsung menyalahkan orang lain dan disebabkan karena mungkin juga mereka benar, mungkin juga kita yang benar, mungkin juga dia yang salah. Seperti itu. Saudagar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaron ela pelaturika Ustaz terkait mengenai esensi kerukunan umat beragama. Tendeset dinge ternyata engkani sijang bini cek dek talewa 5 menit dari waktu yang telah ditentukan. Jadi saudagar Iga Radio, kalau engkau kasih pat telefon dek na sempat yaka, rega engkau pakutana dek na sempat ibaca, rega dek na sempat jawab, taparaja dampeng nasabak labut ni waktu 1 jam saja kita di Hikmah Ramadan kali ini. InsyaAllah besok kita akan kembali dalam Hikmah Ramadan dalam tema kriteria aliran sesat. Jadi baca dek sahabat kita akan kembali dalam Hikmah Ramadan. Jadi elok bergabung baca pasti dek sahabat. Nah sahabat capuk ni sehwatu lewat ni dari yang telah ditentukan. Taparaja dampenga elok kasih makutana dia sempat jawab. Kemudian engkai berpartisipasi dalam acara Hikmah Ramadan ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.
telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Hikmah Ramadan di IGA Radio 87,6 FM. Ya Ustadz, sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini, mungkin ditutup dengan doa Ustadz. Ya. Baik Bapak Ibu pendengar IGA Radio dimanapun Anda berada, sebelum kita menutup acara ini, untuk lebih berkahnya mari kita bersama-sama membaca doa. Saya mengajak Bapak Ibu membaca doa dengan bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah sebagai pembuka dari segala kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Millawat dan pengak maraja narik kuangka dadaku tasala agi-agi dendre urang piangki kiranya dimaafkan. Saya kira sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia.